Orang-orang jahat zaman sekarang benar-benar terlalu banyak. Tunggu. Sebentar, sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya ini. Bahkan tidak cukup untuk ongkos bus saya pulang. Bisakah kamu memberi saya sedikit lagi? Berapa banyak yang kamu butuhkan? 100. 100 yuan. Saya bekerja sangat keras tadi malam. Butuh waktu semalaman untuk mendapatkan 100 itu. Tapi saya hanya ingin pulang. Saya benar-benar kehabisan uang. Baiklah. Terima kasih. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sekarang saya benar-benar tidak punya sepeser pun tersisa. Saya bisa melihat kamu orang baik. Sedikit bantuan. Anggap saja sudah terbayar berkali-kali lipat. Saya baru dengar bahwa kamu bekerja semalam di sebuah perusahaan pengiriman ekspres. Bagaimana kalau begini? Saya akan menghadiahi kamu sebuah perusahaan pengiriman ekspres secara langsung. Kamu bisa langsung masuk sebagai CEO. Kamu serius? Tentu saja saya. Nona, ini siang bolong. Tolong berhenti mengejek saya. Perusahaan pengiriman ekspres di kota kita semuanya milik Sugroup. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu tidak salah. Itu memang bagian dari Sugroup. Tapi saya adalah CEO dari Sugroup. Kamu sang CEO. Lupakan saja. Jika kamu adalah CEO, mengapa kamu tidak punya uang untuk membeli tiket bus? Tapi saya merasa tidak enak karena mengambil 100 yuan darimu secara cuma-cuma. Bagaimana kalau begini? Lihat, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan bantuan saya? Bantuan? Apa yang bisa kamu bantu padaku? Cenyang, saat saya menyuruhmu pergi kencan waktu itu, bukankah kau bilang kau sudah menemukan pacar? Kalau begitu bawa dia ke rumah agar saya bisa melihatnya. Ibu, dia adalah bos besar. Sangat sibuk. Tidak peduli seberapa besar posisinya sebagai bos, dia tetap harus pulang dan berkunjungkan. Lagi pula Xiaoyi mungkin juga ada di sana. Jika kau tidak bisa membawanya, maka kau harus menikahinya. Halo, The film was translated and narrated by M Media. di mana saya akan mencari istri untuknya? Kamu baru saja mengatakan kamu ingin membantu saya, bukan? Jadilah pacar saya. Pacar? Iya, jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya untuk pulang bersamaku, untuk menghadapi ibuku. Tidak masalah. Tapi, kamu harus ikut dengan saya untuk membeli 2 pakaian dulu. Beli baju. Saya tidak bisa pergi dengan pakaian yang saya kenakan ini. Bukankah itu memalukan untukmu? Benar juga. Ayo kita pergi, kalau begitu. Apakah saya terlihat bagus menjadi pacarmu? Saya tidak akan mempermalukanmu, kan? Harus saya akui. Setelah berdandan, kamu sebenarnya punya aura tersendiri.
Kalau begitu, mari kita jadikan kesepakatan palsu ini menjadi nyata. Tuan, jika Anda berdua menyukai pakaian ini, apakah saya harus membungkusnya untuk Anda? Ditambah lagi, pakaian kami ini sedang diskon. Sekarang hanya 8.888 yuan. Berapa harganya? 8.888 yuan. Kenapa kau tidak merampok orang saja? Desek saja kartu saya. Baiklah. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau tidak, hanya untuk menemaniku pulang, mengambil pinjaman kan. Lalu, berapa banyak pengiriman yang harus kulakukan untuk melunasinya? Tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka bayar saja dengan dirimu sendiri. Jika ibu bertanya nanti, kau sama sekali tidak boleh bilang bahwa kau pengemis di jalanan. Katakan saja kau bos besar yang berpenghasilan 200.000 setahun. 200.000. Saya mengerti. 200.000 itu memang cukup besar. Tapi ibu adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Jika kau bilang terlalu sedikit, mereka akan meremehkan keluarga kami. Benar. Kau harus bilang bahwa kau tahu cara mengerjakan pekerjaan rumah, tahu cara memasak, mahir beternak babi, dan menyembelihnya juga. Saya mengurus babi, pekerjaan rumah. Saya bisa. Ini sedikit memberatkanmu. Setelah semua ini berakhir, kompensasi apapun yang kau inginkan, saya bisa memberikannya. Kamu akan memberikan saya apa saja? Tentu saja. Saya menginginkan kamu. Apa? Saya ingin kamu bekerja untuk saya. Pekerjaan. Berapa kau akan membayarku? Jika kurang dari 5.000 yuan, saya tidak akan pergi kemanapun. Saya akan membayar kamu 50.000 per bulan, ditambah bonus akhir tahun, dan menyediakan mobil untukmu. 50.000. The film was translated Kau mengatakannya and seolah itu narrated nyata. by M Media. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira kau benar-benar seorang CL dengan kemampuan akting seperti itu. Sayang sekali kau tidak bermain film pendek. Benar. Saya meminta seseorang membuat ini. Satu untuk kita masing-masing. Untuk menghindari ketahuan. Akta nikah. Bukankah itu keterlaluan? Bagaimana bisa itu keterlaluan? Jika Sui benar-benar datang ke rumah saya dan tidak melihat akta nikah, dia pasti tidak akan menyerah. Siapa Soyi? Cinta pertama saya. Semuanya sudah berlalu sekarang. Pesta ulang tahun. Ayo, 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 ayo minum. Baiklah, Semuanya. Selamat menikmati hidangan. lihat itu. Bibi Xiao benar-benar diberkati. Saya dengar, kedua putranya sudah menjadi CEO di kota ini. Begitukah? Bibi Xiao, Bibi akan hidup makmur nanti. Tentu saja begitu. Setelah menikah istri harus mengikuti suami. Kalau sudah menikah ikut suami, kelak harta keluarga. Semuanya milik keluarga Bibi Xiao. Selama keluarga saya hidup berkecukupan, saya tentu tidak akan melupakan para tetangga yang duduk di sini. Benar begitu bukan? Ayo dimakan. Putra kedua keluarga Liu memberi uang hadiah 1.000 yuan. Kamu akhirnya pulang. Ibu sudah sangat merindukanmu. Kenapa kamu jati kurus sekali? Apakah kamu tidak makan dengan baik di sana? Tidak, Ibu. Saya baik-baik saja. Ini pacar saya, Suan. Dan ini ibu saya. Halo Bibi. Halo Nak. Saya dengar bahwa kau dan Yang saya telah tinggal bersama. Apakah itu benar? Tinggal bersama. Ibu. Ada begitu banyak kerabat di sini. Dia wanita muda. Dia juga perlu menjaga harga diri. Benar, benar. Suwan. Saya mendengar dari anak saya, kamu tinggal di kota. Dia seorang CEO besar loh. Setiap hari, kamu merawat anak saya dengan sangat perhatian. Benar. Itu memang sudah seharusnya saya lakukan.
Lihat saja fisiknya itu. Siapa yang tahu? Mungkin dia bisa memberikan keluarga Leo 2 orang anak, cucu yang gemuk. Biar ku beritahu. Bibi Xiao benar-benar beruntung. Bukan hanya menantunya cantik, tapi dia juga cakap dan serba bisa. Benar sekali aku jadi iri. Andai saja aku bisa mendapatkan menantu seperti dia. Pasti luar biasa. Eyo, kalian berdua duduklah. Kakakmu akan segera kembali. Seharusnya dia sedang dalam perjalanan. Eyo. Xiao Yi cinta pertama Liu Chenya. Uang hadiah 50.000. 50.000. Choi, 50.000 sebagai uang hadiah. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Ini ada sedikit hadiah yang saya siapkan untuk Bibi. Tidak seberapa kok. Kedatangan kalian saja sudah cukup. Mengapa harus membawa hadiah? Bukan apa-apa. Saya tahu Bibi sering pergi ke kota untuk belanja. BMW di depan pintu itu sengaja saya belikan untuk Bibi. Akan lebih mudah kalau punya mobil. Mobil BMW sebesar ini. Berapa harganya? Kurasa sekitar 100.000. Kalian berdua tidak tahu apa-apa. Dia baru saja memberi 50.000 sebagai hadiah. Mobil ini pasti harganya setidaknya 200.000. Cukup. Apa yang kau katakan? Mobil ini pasti harganya mahal sekali. Bibi, selama Bibi bahagia itu saja yang terpenting. Uang tidaklah penting. Lagi pula, bukankah di masa depan kita akan menjadi satu keluarga? Cenyang. Siapa dia? The film was translated Dia pacar and saya. narrated by M Media. Pacar. Kenapa aku tidak pernah dengar kamu punya pacar? Kamu tidak menyewa orang kan? Tentu saja tidak. Jadi, bukankah kita terlihat seperti pasangan yang serasi? Itu mungkin bisa menipu orang lain. Cenyang, aku tidak menyangka kamu sampai menyewa seorang aktris hanya karena tidak ingin menikah denganku. Jika kalian berdua benar-benar sepasang kekasih, beranikah kalian di depan semua orang saling berciuman? Kami sudah cukup sering berciuman. Untuk apa lagi berciuman? Cium saja dia, cium saja dia, cium saja dia, cium saja dia, cium saja dia. 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 Kenapa kau benar-benar mencium saya? Sudah untung masih pura-pura. Kalian berdua. Cenyang, aku tidak menyangka kamu punya selera yang begitu buruk. Sekarang ini, saat ada seorang CEO, kamu malah tidak memilihnya, tapi justru memilih pajangan cantik tak berguna. Xiao Yi, pacar Cenyang, bukanlah pajangan. Dia adalah bos besar, tepat di kota ini. Bos besar. Bibi, dulu. Bibi sendiri yang bilang ingin saya menjadi calon menantu Bibi. Xiao Yi, kamu tidak bisa menyalahkan saya atas hal ini. Ini adalah pilihan Cenyang sendiri. Saya tidak akan pernah mencampuri kebebasannya. Bukankah kamu setuju? Cenyang, apakah pacarmu benar-benar bos besar di Zhonghai? Benar sekali. Begitukah? Aku penasaran. Apa nama perusahaan nona muda ini? Saya tinggal di Zhonghai dan sudah menghadiri banyak konferensi jejaring bisnis. Kenapa aku belum pernah bertemu denganmu? Saya tidak sering menghadiri konferensi semacam itu. Begitukah? Mungkinkah bisnismu terlalu kecil sampai tidak diundang? Konferensi jejaring bisnis semuanya diatur oleh saya. Namun kamu berani bilang kamu tidak mengundang saya. Percayalah sesukamu. Cenyang, apa kamu dengar? Perusahaan mikro seperti miliknya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa keuntungan yang kamu harapkan dengan tetap bersamanya? Suwan adalah wanita saya. Terlepas dari apakah bisnisnya besar atau kecil, saya tetap mencintainya.
Cenyang, apa kamu sudah lupa? Dulu, kamu sendiri yang bilang akan menikah denganku setelah lulus. Sekarang aku adalah manajer umum cabang. Untuk Su Group, pendapatan tahunanku mencapai jutaan. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya untukmu. Sugroup. Kenapa nama itu? Terdengar begitu familiar. Itu grup terkemuka di Shanghai. Sering muncul di televisi. Kudengar, CEO itu baru berusia 20-an. Benar-benar muda dan cakap. Xiao Yi, apa yang kamu katakan? Kamu saat ini bekerja di cabang Su Group. Tentu saja, Bibi. Mana mungkin saya berbohong pada Bibi? Xiao Su, mengenai hal ini, saya ingin bertanya, seberapa besar skala perusahaanmu? Ibu. Kenapa ibu menanyakan hal itu? Bukankah saya hanya mengkhawatirkanmu? Saya hanya membantu bertanya. Bibi, yang ini aku juga kurang jelas. Biasanya, bawahan saya yang mengurus semuanya. Kamu tidak yakin? Atau kamu hanya terlalu malu untuk mengatakannya? Menurutku, kamu tidak lebih dari seorang penipu. Su Yi, jangan bicara omong kosong. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bibi, lagi pula. Bibi tahu betul bahwa saya sudah yatim piatu sejak kecil. Jika Cenyang dan saya menikah, Bibi akan menjadi ibu kandung saya sendiri. Saya pasti akan menjadi menantu yang berbakti pada Bibi. Saya akan membawa Bibi ke kota. Setiap hari, Bibi hanya perlu pergi berbelanja atau bermain mahjong. Semua pengeluaran Bibi akan saya tanggung. Tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja nanti. Pergi berbelanja. Bermain mahjong. Sungguh kehidupan yang indah. Bibi, lagi pula aku tinggal di Zhonghai, bahkan membeli 2 rumah. Lokasinya di lingkungan yang sama. Setelah Cenyang dan saya menikah, akan lebih mudah bagi kami untuk mengurus Bibi. Properti itu pasti harganya mahal sekali kan? Itu sudah pasti. Harganya ratusan ribu bukan? Entah berapa banyak properti yang berhasil dibeli oleh orang besar ini di kota. Saya tidak punya rumah. Hanya saja, saya tidak kekurangan tempat untuk tinggal. Kamu bahkan belum membeli 1 rumah pun. Apakah kamu masih menyewa rumah? Kalau begitu, saat Bibi ikut mereka ke Zhonghai nanti, bukankah Bibi harus berdesakan dengan mereka di rumah sewaan? Saya tidak perlu membeli rumah. Perusahaan saya memiliki puluhan ribu properti. Bibi bisa tinggal di mana saja. Boleh juga. Puluhan ribu properti di Zhonghai. Hanya pemain besar seperti Su Group yang bisa memiliki puluhan ribu unit. Dan kamu, siapa kamu sebenarnya? Cukup. Suan dan saya sudah mendaftarkan pernikahan kami. Meskipun kami harus berdesakan di rumah sewaan, aku akan tetap bahagia. Apa? Mendaftarkan pernikahan? Akta nikah. Bibi, akta nikah ini palsu. Lihat, tintanya saja sudah terkelupas. Apel. Apa benar itu palsu? Itu palsu. Ini, mengapa akta nikah bisa palsu? Kenapa di sini berisik sekali? Hari ini, kalian semua harus segera pergi dari sini. Perusahaan kami sudah mengincar lahan ini. Rumah leluhur keluarga Liu kami tidak boleh dihancurkan. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah grup kunyang kami. Ditunjuk langsung. Hari ini harus dibongkar. Penggusuran paksa. Siapa yang memberi kalian keberanian itu? Aku akan merobohkannya jika aku mau. Wanita terkutuk. Apa yang sedang kau ocehkan? Bos perusahaan kami sudah menandatangani kontrak dengan CEO Su Group untuk membangun resort di sini. Jika kau berani menghalangi kami, jangan salahkan aku. Jika aku tidak membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Xiao Yi, bukankah kamu bekerja di Su Group? Tolong bantu katakan sesuatu untuk kami. Saya adalah CEO dari cabang Su Group. Hari ini adalah hari ulang tahun calon ibu mertua saya. Tolong tunjukkan rasa hormat. Bisakah kita bahas ini lain waktu? Menyahlah. Kau hanya seorang CEO cabang.
Memangnya kau pikir kau siapa? Kau tidak akan pergi ya? Baiklah, kalian. Robohkan tempat ini. Untukmu. Berhenti di situ. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba saja. Memangnya kau pikir kau siapa? Beraninya kau memberiku perintah. Aku adalah CEO Sugroup. Bahkan bos kalian Dun Kunyang harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. CEO, Bos, jangan percaya padanya. Dia itu penipu. Cenyang, suruh dia pergi dari sini sekarang. Dia bahkan mencoba menipu Kunyang Group. Jika ini berbalik pada kita, saat konsekuensinya datang, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali Yang. Suruh dia pergi. Rumah ini ditinggalkan untuk kami oleh suami saya. Saya tidak ingin terjadi sesuatu padanya. tepat sekali. Apa yang masih kau tunggu? Mamang, satu buah apel busuk merusak satu tong. Jika itu terjadi, kita semua akan terseret ke dalamnya. Sudah kubilang, jangan menyombong seperti itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya tidak membual. Entah saya CEO atau bukan. Mereka akan segera mengetahuinya. Bodoh sekali. Menipu orang lain itu satu hal, tapi berani menipu Kunyang Group. Wanita kotor, apa kau pikir aku ini bodoh? Mempermainkanmu. Menurut saya kaulah yang bodoh di sini. Kamu mempercayai semua yang dia katakan. Baiklah, kau berani menghinaku. Kalian, beri dia pelajaran. Percaya tidak hanya dengan satu telepon. Kalian semua akan berlutut, memohon pengampunan dalam sekejap. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mungkin tidak peduli dengan hidupmu, tapi kami peduli. Tepat sekali. Sekarang enyahlah dari sini. Pergi. Dun Kunyang, si Elsu. Dun Kunyang, siapa yang memberi kamu keberanian untuk merobohkan rumah ibu mertua saya? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Preman-premanmu berdiri tepat di depan saya. Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Xiao Jiahao, kamu benar-benar sudah kelewatan. Berlututlah. Dan minta maaf pada Ci Eusu sekarang juga. Ci Eudun, kamu tidak sedang bercandakan. Apa menurutmu aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Berlututlah dan minta maaf pada Ci Eusu segera. Atau aku akan menghabisimu. Berikan ponselnya pada Ci Eusu. Baik. Ci Eusu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Anak buah saya tidak tahu aturannya. Dan kami benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah rumah ibu mertua Anda. Kunyang Group milikmu yang memaksakan penggusuran rumah warga. Saya akan menyelesaikan ini denganmu saat saya kembali. Ci Eusu, ini hanyalah kesalahpahaman di antara kita sendiri. Mohon maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Pergi dari sini kalian semua. Ya, ayo pergi. Bibi, sekarang sudah tidak apa-apa. Xiaosu, kamu luar biasa. Hanya dengan satu panggilan telepon, mereka semua langsung pergi. Benar. Tadi kamu bilang kamu adalah CEO dari Su Group. Suwan, apa kamu merasa lucu membuat sandiwara seperti ini? Suyi, apa maksudmu dengan itu? Baru saja Suwan membantu kami menyelesaikan sakit kepala yang begitu besar. Dia hanya membohongimu. Dia dan pria itu sudah lama bersekongkol. Bersekongkol. Benar sekali, Bibi. Mengapa sebelumnya tidak pernah ada penggusuran paksa, tapi begitu dia datang, tiba-tiba jati proyek yang harus digusur. Itu benar. Apa yang dia katakan, sebenarnya ada benarnya juga. Tepat sekali. Ini jelas sandiwara yang dia tulis sendiri dari awal. Bahkan akta nikah, dia juga bisa memalsukannya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Akta nikah itu mungkin palsu. Tapi besok Cinyang dan saya akan mendaftarkan yang asli. Apakah itu benar? Saya sudah tua sekarang. Saya tidak tahan dengan kejutan mendadak seperti ini. Bibi, saya bersumpah demi integritas saya. Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Saya hanya memintamu untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Bagaimana bisa malah jadi daftar nikah ketika ibu tahu itu nyata? Mari kita lihat bagaimana kau menanganinya. Kamu benar-benar mendalami peran ya. Kenapa kamu tidak main film pendek saja? Saya yakin kamu akan mendapat peran utama. Kalau begitu tidak perlu mengganggu orang luar seperti kamu. Saya orang asing. Cenyang dan saya sudah bersama selama lebih dari 10 tahun. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Sampai berani menyebut saya orang asing.
Besok kami akan resmi menikah. Di sini, kamulah orang luar yang sebenarnya. Kamu. Baiklah, jika kamu menikah dengan Chen Yang, maka Bibi akan menjadi calon ibu mertuamu. Kamu datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Bibi. Tapi kamu bahkan tidak menyiapkan hadiah yang layak. Saya baru saja mengetahuinya. Kamu baru tahu. Alasan seperti itu hanya mempan pada anak kecil. Dan kamu bahkan menyebut dirimu CEO. Menurut saya, kamu hanya tipe orang yang menyewakan diri demi uang, bukan? Kalau tidak, kenapa kamu bahkan tidak punya hadiah yang layak? Menyewakan diri. Kalimat itu terdengar ada janggal, bukan? Sebagai seorang wanita, menyewakan diri sendiri, apa yang bisa dibanggakan dari hal itu? Soal hadiah yang layak, selama kamu menyukainya, saya bisa memberikan apapun yang kamu mau. Berhenti berdiri di sana dan menyombongkan diri. Lihat ini, saya sudah menyiapkan untuk Bibi mobil seharga 500.000. Dan kamu, apa yang kamu punya? Bibi, apakah Bibi punya hobi tertentu? Aku, karena berasal dari pedesaan. Hobi apa yang mungkin saya miliki? Biasanya, cuma suka memberi makan babi. The film was Saya punya translated peternakan and babi di kampung, narrated by dan M cukup besar Media. juga. Yang kita ini, bukankah dia kuliah mengambil jurusan kedokteran hewan? Begitu dia pulang nanti, kebetulan sekalian bisa beternak babi. Ibu, apa yang ibu katakan? Saya tidak punya hobi khusus. Bibi, dia kan sudah jadi CEO. Jadi kenapa tidak? Minta dia membelikanmu mobil mewah. Zoe, bisakah kamu berhenti melakukan itu? Kamu tahu tidak berapa harga sebuah mobil? Bukankah dia seharusnya seorang CEO? Saya bahkan membelikan Bibi mobil seharga 500.000. Mungkinkah bahwa seorang CEO seperti dia bahkan tidak secakap aku yang hanya orang bayaran? Tidak masalah. Siapkan 5 buah untukku. Bawa supercar ke sini. Nah, kau jujur sama ibu ya? Apakah dia mencari uang dengan cara menyewakan dirinya sendiri? Ibu, jangan dengarkan rumor tak berdasar ini. Jangan dengarkan Zoe. Saya hanya peduli padamu. Bagaimana jika kamu ditipu olehnya? Benar sekali. Xiaoyi, dia benar-benar memikirkan yang terbaik untukmu. Nona Su ini, dia mungkin cantik. Tapi keluarga kita tidak bisa menerima menantu seperti ini. Ibu, Ibu dengar, gadis-gadis cantik di kota itu punya spesialisasi menyewakan diri mereka kepada para CEO tua itu. Apa namanya? Seorang wanita simpanan. Sesuatu. Benar. Tepat sekali, simpanan. Wanita seperti ini, keluarga kita tidak boleh menyentuhnya. Kita tidak mampu membelinya. Dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jika dia mencuri semua babi kita, kamu mungkin bahkan tidak menyadarinya. ibu, dia bukan pelakor seperti yang dikatakan semua orang. Sama sekali tidak benar kalau dia menjual dirinya. Dia orang yang baik. Dia hidup dengan penuh integritas. Baguslah. Ibu hanya mengkhawatirkanmu. Sudah selesai menelponnya. Jeti, mobil seperti apa yang kamu siapkan? Untuknya, Mercedes-Benz. Atau mungkin BMW? Saya tidak tahu. Aku menyuruh bawahanku menyiapkannya. Kamu benar-benar aktris yang hebat. Apa kamu kecanduan bersandiwara? Dan bicara soal bawahan. Dalam pekerjaanmu, apa kamu bahkan punya bawahan? Kurasa kamu hanya berdiri di sana. Menggumam sendiri, bukan? Ibu, aku pulang. Adik, aku dengar kau menemukan pacar yang merupakan seorang manajer umum. Itu benar atau tidak? Memangnya ini ada urusannya dengan ibu? Kurang ajar. Beraninya kau bicara pada kakakmu seperti itu. Apa kau sama sekali tidak punya rasa hormat kepada kakakmu? Suan. Jiang Qing. Teman lama. Sudah lama sekali, bukan? Saya hampir tidak mengenalimu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa kita sedekat itu? Apa maksudmu dengan itu? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya dengar dari beberapa teman sekelas bahwa dulu kamu berbisnis, lalu kehilangan segalanya. Reuni kelas sebulan lalu. Kamu bahkan tidak berani muncul
Saya sibuk dengan sesuatu saat itu. Sibuk dengan apa tepatnya? Sibuk melakukan penipuan. Kakak iparku, dan kamu bahkan mengaku sebagai CEO yang hebat. Yang Qing, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah dia sama sekali bukan CEO? Memangnya dia siapa sampai bisa jadi CEO? Ibu, dia dulu berbisnis. Dan dia bangkrut total. Saya dengar, dia masih berutang jutaan. Apa? Jutaan? Sebanyak itu? Yang, Ibu rasa, kamu dan dia, sebaiknya lupakan saja. The film Itu was jutaan loh. translated Apa semua and babi di rumah narrated sudah by terjual M-Media. dan tetap tidak akan sanggup melunasinya. Ini adalah pernikahan, bukan amal untuk orang miskin. Ibu, apa yang ibu katakan? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Suwan, mengenai hal ini, saya akan bicara terus terang. Keluarga saya tidak punya banyak uang. Anak saya yang sedikit naif. Mungkin, kalian berdua. Bibi, jangan terlalu dipikirkan. Memang benar, saya pernah punya hutang sebelumnya. Tapi saya sudah melunasi semuanya sejak saat itu. Memangnya kalau kamu bilang lunas langsung lunas. Benar sekali. Wanita seperti kamu. Adakah satu kata pun kebenaran yang keluar dari mulutmu? Bukankah ini CEO Jo? Saya pernah melihatmu di televisi sebelumnya. Setahun yang lalu. Kita bahkan pernah bekerja sama. Jeti, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk menepati janji pertunangan dengan Cenyang. Pertunangan? Ibu, apa yang sedang terjadi di sini? Xiaoyi dan Yang sudah saling mengenal sejak mereka kecil. Ayahnya dan saya bahkan menjodohkan mereka sejak kecil. Katanya saat dewasa nanti mereka akan menikah. Nah, Yang, dia sudah punya pacar sekarang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak ipar saya ini ternyata memiliki cinta masa kecil dengan Xiaoyi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk menyatukan mereka. Jika itu terjadi perusahaan kita, bukankah bisa menanjak di Su Group? Ibu, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang ini. Perintah orang tua dan kata-kata Mak Comblang. Bagaimana bisa seseorang mengingkari ucapannya? Lagi pula, CEO Jo adalah CEO yang sesungguhnya. Bukankah itu 100 kali lebih baik daripada wanita yang berutang entah berapa banyak uang kepada orang luar? Benar itu ibu. Menurutku, kenapa tidak biarkan saja Xiaoyi dan Yang bersama? Bisakah kalian semua setuju saja denganku? Betul sekali. Saya juga berpikir Xiaoyi dan Cenyang adalah pasangan yang sempurna. Benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Semuanya berhentilah memojokkannya. Dengan siapa saya menjalin hubungan adalah urusan saya sendiri. Cenyang, kakak iparmu di sini perlu bicara denganmu. Pernikahan adalah pilihan yang harus dibuat dengan hati-hati. Lihatlah kakakmu dan saya. Sejak kami menikah, hidup kami jadi jauh lebih baik. Jika kamu membawa benalu ke dalam keluarga ini, maka tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan nanti. Itu saja tidak akan cukup untuk membereskan akibat ulahnya. Apa otakmu sudah tumpul? Karena terlalu banyak membaca buku. Kamu mengabaikan semua wanita mentereng ini dan bersikeras memilih seseorang yang begitu melarat. Saya memilih kekasih saya sendiri. Baik atau tidaknya kehidupan kami itu bukan urusan kalian. Bahkan jika dia adalah beban, saya akan menerimanya. Cenyang, saya benar-benar tidak mengerti apa kelebihannya sampai membuatmu tergila-gila padanya. Suwan, dengarkan saya. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Cenyang kami. Jika kamu masih punya akal sehat, pergilah. Tepat sekali. Jangan berpikir karena kau punya kakakku, kau bisa mendapatkan dukungan kami. Biar ku beritahu, itu tidak akan pernah terjadi. Mereka sudah menyuruhmu pergi. Jadi kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa kamu tidak punya rasa malu sama sekali mendapat bantuan darimu? Mengingat situasimu saat ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membantu saya. Suwan, apa maksudnya itu? Apakah saya sudah terlalu lunak padamu? Apa kau tahu? Aku dan istriku, kalau digabung, dalam setahun bisa menghasilkan berapa uang? Setidaknya 5 juta. Apakah 5 juta dianggap banyak? Itu hanyalah pendapatan 3 hari untuk perusahaan saya. Cenyang, saya benar-benar tidak menyangka kamu akan menemukan penipu seperti dia untuk jadi pacarmu. Pendapatan 3 hari. Suwan, sudah beberapa tahun berlalu, tapi mulutmu benar-benar lancang. Apakah kamu bahkan tahu arti 5 juta itu? Apakah kamu pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu? Baiklah. Kamu sudah berlebihan. Nanti aku harus membereskannya bagaimana? Jika kamu masih tidak mempercayai saya, di Shanghai, saya bisa menghadiahi kamu mobil mewah bagaimana? Sepertinya, kami buta akan siapa dirimu sebenarnya. Karena begitu keadaannya, beranikah kamu mengeluarkan kartu banmu? Dan biarkan kami melihat berapa banyak uang yang kamu punya. Kebetulan saya mampir ke bank siang tadi.
Saya masih punya pembaca kartu di mobil. Mengapa saya tidak berani? Ayo kalau begitu, biar saya buka mata sedikit. Suwan, saya sudah muak denganmu. Mengapa kamu tidak bisa terus terang saja? Berhenti berakting. Jadi katakan padaku, The film berapa was banyak uang di translated kartumu? and Saya narrated punya cukup by banyak M. uang di kartu ini. Soal jumlah pastinya, saya tidak begitu ingat. Kartu bank macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sampah apa ini? Di mana kamu membeli kartu ini? Mengapa kartu ini berwarna hitam? Seingat saya kartu ban. Tidak ada yang berwarna seperti ini. Siapa yang tahu? Biar ku beritahu sesuatu. Putra keluarga Liu itu membawa pulang seorang wanita. Pasti ada yang tidak beres di sini. Awalnya dia bilang, dia seorang pebisnis, lalu bilang mau menghadiahiku mobil sport. Di mana mobil super itu, mengapa belum sampai juga? Tentu saja kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah kartu bank edisi terbatas. Dari bank multinasional Baiwa Bank. Di dunia, hanya ada 10 unit. Suwan, kamu membuat saya tertawa. Kartu bank edisi terbatas ya? Saya menyetor beberapa juta ke bank setiap tahun. Dan saya belum pernah melihat kartu bank edisi terbatas seperti itu. Kamu pikir setoranmu lebih banyak dari saya? Berhenti menggertak. Bank Baiwa membutuhkan deposit lebih dari 100 juta hanya untuk bisa membuka kartu. Apalagi memiliki sesuatu yang disebut kartu bank edisi terbatas. Asli atau palsu? Kamu akan tahu saat menggeseknya. Benar-benar keras kepala sampai terkena akibatnya. Saya akan membongkar kebohonganmu. Di sini di depan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Saya juga tidak tahu. Tadi masih berfungsi dengan baik. Kenapa tiba-tiba rusak? Sepertinya saya baru saja melihat bahwa dia punya 10 miliar di kartu bannya. Apel. 10 miliar. Apa kamu bercanda? Ojo, apakah kamu juga melihatnya? Aku rasa saya juga melihatnya. Jika dia benar-benar punya 10 miliar, maka saya pasti punya 100 miliar. Suwan. Bibi benar-benar buta terhadap kenyataan. Mengapa kamu punya begitu banyak uang? Ini hanya sebagian kecil. Yang, kamu benar-benar beruntung karena telah menemukan istri yang begitu alit. Kalian semua dengar itu. Dia bilang 10 miliar ini hanyalah sebagian kecil. Kali ini keluarga Liu benar-benar ketiban durian runtun. Mendapatkan menantu yang tidak hanya cantik, tapi juga sekaya ini. Itu mustahil. Pemegang kartu bank Baiwa di Zhonghai hanya ada satu orang saja. Dia adalah CEO dari subgrup kami. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Tepat sekali. Dia itu miskin sekali. Bagaimana mungkin dia punya kartu Baiwa Bank? Ada satu kemungkinan. Saya adalah CEO Sugrup. Kamu adalah CEO Sugrup. Suwan Group Su. Kalian berdua bermarga Su. Mungkinkah bahwa kau sebenarnya CEO Group Su? Apakah kamu benar-benar CEO Sugro? Benar, saya sudah mengatakannya tadi. Pemilik Su Group. Keluarga Liu tidak perlu khawatir soal uang. Untuk beberapa generasi ke depan. Bukan hanya beberapa generasi. Bahkan puluhan generasi pun sudah terjamin. Kamu hanyalah orang antah berantah tanpa latar belakang. Atas dasar apa kamu duduk di posisi dari grup Su bukan? CEO Su saya adalah CEO dari grup Denglong. Nama saya Liu Chenming. Saya mengharapkan dukungan Anda di masa depan. Saya pernah mendengar tentang perusahaanmu. Bisnisnya cukup bagus 2 tahun belakangan ini. Sama sekali tidak. Saya masih membutuhkan dukungan CEO Su di masa depan. Itu tidak benar. Saya mengerti. Apa? Dia sama sekali bukan CEO dari Su Group. Kalau benar itu dia, kenapa saya tidak pernah melihatnya di perusahaan kami? Karena saat ini kamu hanya CEO dari anak perusahaan. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu saya. Itu mustahil. Saya pernah bertemu CEO kami sebelumnya. Itu sama sekali bukan dia. Apa dia bukan CEO-nya? Tapi dia berani menyamar sebagai CEO Group Su. Kamu benar-benar punya nyali. Bisa menjadi CEO Su Group. Kakak, apa kau yakin tidak salah orang? Dia itu hanya seorang penipu. Tutup mulutmu. Beraninya kau memukulku. Jika saya tidak memukulmu, saya takut kamu akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Tuan Zhao, saya rasa Anda benar-benar salah paham. Suwan dan saya adalah teman sekelas saat kuliah. Saya tahu persis bagaimana kondisinya dulu. Biaya kuliahnya, semuanya didapat dari hasil kerja serabutan sendiri.
Kamu benar-benar buta. Anda bilang dia adalah CEO dari Su Group. Lalu mengapa dia memberikan kontrak itu kepada saya? Saya sudah benar-benar muak. Kalian berdua. Siangkin demi hubungan kita semasa kuliah. Kamu pernah membantu saya. Jadi saya memberikan beberapa proyek kepada Anda. Namun, saya tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Omong kosong. Jelas sekali CEO Su Group melihat bahwa saya elit dan memutuskan untuk bermitra dengan saya. Kamu masih saja berdelusi sampai saat ini. Jika Anda mengaku sebagai CEO Su Group, apa bukti yang Anda miliki? Saya sendiri yang akan membuktikannya. Itu benar. Bagaimana jika Tuan Zhou salah lihat? Tuan Zhou, bukankah Anda pernah bilang sebelumnya bahwa Anda belum pernah bertemu dengan CEO Anda? Saya hanya manajer tingkat rendah. Bagaimana mungkin saya punya status untuk bertemu CER? Lalu mengapa Anda bersikeras bahwa dia adalah CEO Su Group? Saya pernah melihat foto CER. Lagi pula sekretaris CER ada di sini. Mungkinkah ini palsu? Kau, dengan teknologi secanggih sekarang, foto apapun bisa direkayasa. Pasti dia sudah lama mengenal CEO itu dan merancang semua ini dari awal. Hanya untuk melakukan pertunjukan ini. Pecundang sekali. Bahkan sekarang, Anda masih menolak untuk bertobat. Cukup Choi. Jangan bodoh lagi. Dia memang CEO-nya. Kalau dia benar-benar CEO-nya, dia pasti sudah mengirim orang untuk membereskan kita atas apa yang baru saja kita lakukan. Pecundang? Jika bukan, karena rasa hormat saya atas pertemananmu selama bertahun-tahun dengan Cinyang. Apa menurutmu, saya akan melepaskanmu? Aku takut sekali. Ayo jangan beri ampun. Tepat sekali. Anda bahkan tidak bisa menjelaskan identitas Anda sendiri. Namun Anda berani dengan lancang mengklaim diri sebagai CEO. Kenapa Anda tidak sekalian saja bilang kalau kamu Gubernur Zhonghai? Gubernur, kami baru saja makan bersama 2 hari yang lalu. Suan, kamu benar-benar pandai membual. Bukankah ini yang kamu inginkan? Agar saya membuktikannya. Kalau begitu saya akan membuktikannya kepada kalian semua. Apa yang kamu lakukan mencoba memanggil seseorang ke sini? Kamu punya waktu 5 menit untuk membatalkan semua kerjasama dengan Denglong Group. Suan, kamu benar-benar kecanduan bersandiwara, membatalkan kerjasama dengan kami. Apakah Anda tahu perusahaan KAM? Berapa keuntungan yang bisa dihasilkan setiap tahun? Untuk Su Group, keuntungan kecilmu itu hanyalah setetes air di lautan bagi kami. Perhatikan ponselmu. Semuanya sudah lihat dengan jelaskan. Ponsel saya saat ini masih menyala. Saya ingin melihat The film was siapa yang bisa kamu hubungi translated and narrated untuk by membatalkan M kerjasama Media. kita. Halo, Presiden Zheng. Anda menelpon saya untuk membahas kontrak. Aku dan suamiku sudah di kampung. Saya akan mengirimkan kontraknya kepada Anda besok. Saya tidak butuh kontrak itu lagi. Mulai hari ini, Su Group memutuskan semua kerja sama dengan Denglong Group. Apa? Apa yang Anda katakan? Ini? Halo. Soal ini, mengapa Su Group membatalkan kerjasama kita? Habis sudah. Semuanya hancur. Apa ibu tahu berapa banyak utang yang kita miliki? Jika proyek ini hilang, rantai modal perusahaan kita akan putus dan kita akan bangkrut. Bangkrut. Kamu? Apa kamu bercanda? Siapa yang sedang bercanda denganmu? Ini semua salahmu. Menyinggung seseorang seperti CEO Group Su. Bagaimana saya bisa tahu kalau dia adalah CEO Su Group? Jadi, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah CEO-nya? Suan. Bukan. CEO Su, saya meminta maaf kepada kamu atas perilaku saya hari ini. Tapi tolong mengingat bahwa kita adalah teman sekelas lama. Kamu, tolong jangan batalkan kerjasama dengan kami. Jika tidak, perusahaan kami tamat. Jadi saat kamu mengusir saya, kenapa kamu tidak menyebutkan kalau kita teman sekelas? Cenyang, cepat bantu kakak ipar memohon ya. Ini semua adalah perbuatan kalian sendiri. Jika kalian tidak bertindak semena-mena, bagaimana mungkin hal ini berakhir seperti ini? Yang Qing, tidak masalah jika kau mendapatkan. Tidak masalah jika kau memutuskan kerjasama kita. Ayahku adalah CEO Changteng Group di Zhonghai. Saat waktunya tiba, aku akan mengatur 2 proyek untukmu. Choi, apa kau sedang bercanda? Ayahmu Tuan Shouhai meninggal 5 tahun lalu karena pendarahan otak. Ayah? Maksudmu bapak angkatmu bukan? Lihat anak perempuan keluarga Shou itu pergi mencari ayah angkat. Kamu benar-benar tidak tahu apa isi hati seseorang. Kau mengangkatnya sebagai ayah angkatmu. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Apa ini? Anak kedua keluarga Liu masih lebih mampu.
Mereka bahkan berhasil menemukan bos wanita terkemuka di kota. Dan kamu benar-benar berani mengambil ayah angkat dari luar. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga kita. Kakak jangan coba-coba mengendalikanku. Aku melakukan ini demi masa depan yang lebih baik. Saya sudah lama mendengar bahwa Li Changteng telah mengambil seorang putri angkat. Saya tidak menyangka ternyata itu adalah kamu. Ini aku lalu kenapa? Suwan, meskipun kau adalah CEO Subgrup lantas kenapa? Li Changteng tidak kalah hebat darimu. Di Zhonghai posisimu bahkan hampir tidak masuk 3 besar. Sementara Changteng Group berada di peringkat pertama. Apakah itu nyata? Kalau begitu mulai sekarang, kita semua harus mengandalkan kamu. Menurut saya Li Changteng pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Sampai mengadopsi orang seperti kamu sebagai putri angkat. Berani sekali kau bicara tentang ayah angkatku. Apa kau percaya bahwa aku bisa meminta bapak angkatku untuk memasukkanmu ke daftar hitam dari setiap perusahaan di Zhonghai? Jika ayah angkatmu begitu hebat, lantas kenapa kamu harus bekerja di subgrup kami? Karena keadaan sudah sampai di titik ini. Aku tidak keberatan memberitahumu. Alasanku datang ke subgrup adalah untuk mencuri dokumen internal. Siapa sangka kau sebodoh itu? Sampai-sampai mengirimku ke anak perusahaan selama 3 tahun penuh. Dengan tingkat kecerdasanmu itu, saya benar-benar tidak tahu obat apa yang diminum Li Changteng hingga menjadikanmu mata-mata. Kau Sui. Halo Bapak Angkat, tolong segera kemari. Ada orang yang merundungku di sini. Apa siapa yang berani merundungmu? Saya akan segera ke sana. Tunggu saja, Bapak Angkatku hampir sampai. Terus kenapa kalau dia datang? Suwan, kau pikir kau siapa? Apa kau tahu bahwa Bapak Angkatku kini telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 90% perusahaan di Zhonghai? Hanya dalam 1 menit, aku bisa melenyapkan subgrup The film milikmu. was translated Begitukah? and Saya narrated bahkan by tidak tahu Li M Changteng Media. sehebat itu. Jika kau tahu sejak awal, ini akan jadi kejutan. Saya telah meremehkanmu. Saya tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar seorang CL. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya hanya mengira kamu adalah orang yang menyedihkan, yang tidak mampu makan dan sedang ditipu oleh orang lain. Sudah saya katakan sejak lama, tapi kamu tidak percaya padaku. Tapi itu hal yang bagus. Setidaknya itu membuat saya tahu bahwa kamu bersama saya, bukan karena motif tersembunyi apapun. Menantu, apakah kamu benar-benar seorang CEO? Siapa yang berani merundung putriku? Bapak angkat akhirnya Anda tiba. Dia inilah yang merundungku. Ciesu. Li Changteng, kamu hebat sekali sekarang. Bukan hanya menampung anak angkat, tetapi juga mengirimnya ke subgrup kami untuk bertindak sebagai mata-mata. Seorang mata-mata. Bapak angkat katakan saja langsung, apa yang Anda takutkan? Bukankah Anda sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan? Mungkinkah Anda masih takut pada subgrup kecil miliknya itu? Diam. Li Changteng, Anda memiliki reputasi yang cukup mentereng sebagai tokoh besar di industri ini. Mengapa Anda sampai mengadopsi orang bodoh sebagai putri angkat Anda? Ciesu. Mengenai masalah ini, apakah mungkin ada kesalahpahaman? Salah paham. Li Changteng, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya. Baiklah, karena sudah sampai di titik ini, saya rasa tidak perlu lagi bersandiwara selama bertahun-tahun. Kalian semua di Shanghai pasti sudah mengisi kantong kalian dengan cukup baik, bukan? Jangkauan kalian sudah terlalu jauh. Sudah saatnya kalian menghentikannya. Li Changteng, jangan lupa, kamu memulai dari nol, dan CEO Sula yang berinvestasi pada kamu. Kalau bukan karena grup Su, apakah kamu akan berada di posisi kamu saat ini? Kamu bilang itu. Semua sudah berlalu. Zaman berubah. Sekarang, saya sudah bermitra dengan banyak perusahaan di seluruh Shanghai. Menurut pandangan saya, apa masih akan ada grup Su milik kalian? Sepertinya, Su Group kami benar-benar telah memelihara musuh dalam selimut. Dunia bisnis pada dasarnya memang kejam. Ciesu, Anda tentu mengerti hal itu. Suwan, apa kau dengar itu? Meskipun kau yang memimpin Su Group, lantas kenapa? Itu benar. Pergi dari sini segera dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Zhou,
Di masa depan, saya harus mengandalkan kamu untuk membicarakan hal baik tentang kami, supaya COLE memberikan kami lebih banyak pesanan. Itu mudah saja. Li Changteng, apa maksud Anda sebenarnya? Maksud saya, CEOSU, jual sekaligus grupmu kepada saya. Uang dari penjualan itu seharusnya lebih dari cukup bagi Anda untuk hidup dalam kemewahan selama sisa hidup Anda. Kamu yang tidak tahu terima kasih. Jangan harap bisa memanfaatkan keadaan ini. Bagaimana jika saya menolak? CEOSU, jangan menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa menerima tawaran yang pahit. Jika Anda menolak, saya akan bersatu dengan perusahaan lain untuk memasukkan ke daftar hitam. Saat itu tiba, Sugroup tidak akan punya pilihan selain bangkrut. Suwan, apa kau dengar itu? Kenapa kau tidak segera menjual grup itu kepada bapak angkatku? Kau mungkin bisa mendapatkan harga yang bagus. Saya penasaran berapa banyak yang CLE rencanakan untuk dikeluarkan demi mengakuisisi perusahaan kami. 100 juta. 10 juta. 10 juta. Li Changteng, kamu sudah keterlaluan. Sugrup kami memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar. Kamu ingin mengakuisisinya dengan 10 juta. Mimpi saja. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang sekretaris. Apa hakmu berbicara kepada saya? Orang yang saya ajak bicara adalah Suwan. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri bahwa orang lain akan ikut memasukkan ke daftar hitam? Jika kamu masih tidak percaya Suwan, maka lihat saja nanti. Lihat apakah saya bisa memasukkanmu ke daftar hitam atau tidak. Semuanya kemari. Kau benar-benar baru akan menyesal setelah terlambat ya? 10 juta, kalau begitu. Saya masih punya lusinan babi di rumah. Mulai sekarang kita akan beternak babi. Itu akan cukup untuk bertahan hidup. Liu Chenyang, Sugrup berada di ambang kehancuran. Mengapa kau masih bertahan dengannya? Perhatian saya tidak pernah tertuju pada grupnya. Orang yang saya pedulikan adalah dia. Apa kekuranganku dibanding dia? Apa yang membuatmu begitu terobsesi dengannya? Seseorang yang menggunakan metode curang seperti kalian tidak pantas mendapatkan cinta saya. Sioli, mengapa kamu memanggil kami ke tempat ini? Saya ingin memasukkan ke daftar hitam. Jadi saya butuh bantuan kalian. Siapa? Siapa yang telah membuat Sioli tidak senang? Dialah orangnya. CEOSU. CEOSU apanya? Dia tidak akan lama lagi menjabat. Kamu ingin kami mau memboikot CEOSU bersama Anda? Benar. Begitu saya berhasil mengakuisisi perusahaannya, semua orang akan mendapatkan bagian. Konyol. Li Changteng, apakah kamu bahkan tidak tahu orang seperti apa dirimu? Benar sekali. Kamu benar-benar berani bermimpi memasukkan perusahaan CEOSU ke daftar hitam. Saya rasa langkahmu terlalu mulus beberapa tahun terakhir ini. Sampai kamu lupa siapa dirimu. Begitu. Suwan tidak ada. Semua orang bisa menghasilkan uang kan? Li Changteng, di matamu selain uang. Apalagi? Apakah kamu tahu bahwa satu-satunya alasan kami bekerja sama denganmu adalah karena dukungan CEOSU? Apel, jika tidak, untuk apa kamu bisa meminta kami bermitra denganmu? Apa kalian semua buta? Perusahaan bapak angkatku adalah nomor 1 di Zhonghai. Dan kau rela meninggalkan kerjasama dengannya hanya demi Suwan ini. Diam. Li Changteng, karena Anda tidak lagi ingin bekerja sama dengan saya akan mengabulkan keinginan Anda. Saya umumkan mulai saat ini. Huileng Group mulai saat ini tidak akan ada lagi kerjasama dengan Changteng Group. Pengwei Group membatalkan semua kemitraan dengan Changteng Group. Wei Group berlaku segera kami memasukkan ke daftar hitam dan semua anak perusahaannya. Tidak ada lagi kerjasama dengan Changteng Group. Semuanya sudah berakhir. Bapak angkat. Jadi, apakah kamu bersedia ikut dengan saya? Saya bisa pergi. Tapi saya punya satu permintaan. Permintaan apa? Bisakah kamu menjadikan saya manajer pengiriman ekspres? Saya tidak ingin memilah paket lagi.